Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga kita tetap dalam keadaan yang penuh sukacita, dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, tetap tinggal dalam pengharapan. Sekalipun mungkin kita dalam penderitaan, dalam pergumulan, atau dalam ketersesakan. Tapi ingatlah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka hidup kita akan diteduhkan. Hidup kita akan dikuatkan. Sehingga kita dimampukan terus untuk bertahan dalam apa? Dalam iman kita. Sebab sebentar lagi Yesus Kristus akan datang, Raja Selamat itu akan menyelamatkan kita. Dia akan membawa kita ke tempatnya, yaitu sorga yang kita nanti-nantikan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu, Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, setelah 4 minggu kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, dan kita penuh dengan persiapan, dengan mempersiapkan apa yang kita butuhkan untuk penyambutan akan Mesias, Juru Selamat itu, yaitu untuk membersihkan hati kita, dan kita boleh berpaling kepada Tuhan kembali, meninggalkan kehidupan-kehidupan kita yang lama, perilaku-perilaku kita yang lama, dan mempersiapkan hati penuh dengan sukacita, sehingga ketika Yesus datang, kita didapatinya tetap dalam iman, tetap dalam semangat, ya, tetap dalam pengharapan, sehingga Tuhan akan bersukacita untuk menyatakan kepada kita, hai anakku yang kukasihi, masuklah dalam kebahagiaanku. Dia tempatkanlah kita bersama-sama dengan dia. Amin. Alangkah sukacitanya saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini disampaikanlah kepada kita berita kedatangan akan Mesias, Juru Selamat kita itu. Mesias yang sudah menebus kita itu dari dosa melalui kematiannya. Mesias yang merampas kita dari kematian, dari kuasa iblis itu. Sehingga bagi kita yang mengalami pergumulan, yang mengalami penderitaan, mungkin saja karena pandemik, virus corona, mungkin karena penyakit yang begitu berat yang bersarang dalam hidup kita, mungkin karena ekonomi kita yang lagi morat-marit, ekonomi kita yang lagi kacau balau, atau mungkin hubungan-hubungan kita, baik kepada istri, suami, atau anak-anak, atau kepada orang tua, kepada sanak saudara, ya, atau kepada tetangga-tetangga, teman gereja, teman sekerja dalam keadaan yang kurang bagus. Tapi saya mau katakan kepada kita, hari ini bersukacitalah. Tuhan sedang datang membawa berita sukacita bahwa Dia datang untuk menyelamatkan kita semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang kita butuhkan bukanlah kebebasan dari kuasa-kuasa duniawi ini. Bukanlah kebebasan dari penjajahan sama seperti bangsa Israel ketika itu yang membutuhkan kebebasan dari kuasa Babel yang menjajah mereka. Tetapi lebih daripada itu, kita membutuhkan kelepasan daripada kuasa dosa, kuasa kematian. Untuk apa kita lepas dari penjajahan, tetapi kita tidak lepas dari kuasa dosa dan tidak lepas daripada kuasa kematian? Lebih baik kita dijajah secara kedagingan, tapi kita menang secara kerohanian. Tetapi itu pun Tuhan berkuasa untuk melepaskan kita atau orang Israel, bangsa Israel, umat pilihannya itu keluar dari pembuangan itu. Sebab Tuhan yang akan membebaskan mereka. Dan hari ini dinubuatkanlah kedatangan Mesias, Tuhan Yesus Kristus itu, karena sebentar lagi kita akan memasuki masa Natal.
Oleh karena itu saudara-saudara, bersukacitalah. Sekali lagi saya mau katakan kepada kita, tetap semangat. Ini menjadi penghiburan bagi kita semuanya, supaya kita tetap bersukacita dan beriman pengharapan kepada Tuhan. Jangan menyerah. Sekali lagi, camkan ini baik-baik. Dan hanya di dalam Yesus Kristus saja ada keselamatan. Dan orang-orang yang menyaksikan Kristus, yang setia kepada Kristus, tidak akan mengalami hidup yang sia-sia. Sebentar kita akan hidup bersama, dibawa oleh Kristus ke tempatnya, yaitu di sorga bersama dengan Bapa. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Itulah Yesus Kristus. Itu lambang Yesus Kristus, simbolik kepada Yesus Kristus, nubuatan kepada Yesus Kristus. Dia adalah putra Allah, anak tunggalnya. Ya. Kemudian dikatakan lambang pemerintahan ada di atas baunya. Kekuasaan yang ada di dunia ini hanya berada di dalam Yesus Kristus, di bahu Tuhan Yesus Kristus. Pemerintahan yang sebenarnya itu hanya berada di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada pun pemerintahan yang ada di dunia ini, itu pemerintahan yang dibangkitkan atau diizinkan oleh Tuhan untuk memerintah. Siapapun dia harus memerintah sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Siapapun dia adalah perwakilan Allah. Makanya kita harus tunduk kepada mereka. Itu yang dikatakan oleh apa? Roma 13 itu. Kita harus tunduk dan patuh kepada pemerintahan yang mereka adalah diangkat oleh Tuhan itu sendiri. Apalagi ini pemerintahan Yesus Kristus sendiri. Kita harus tunduk dan patuh sepatu-patunya. Karena dialah pemerintah yang agung itu, yang perkasa itu, yang luar biasa itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini disebutkan juga beberapa nama yang disampaikan kepada Yesus Kristus itu. Dia disebutkan penasihat ajaib. Kata penasihat itu dimulai dari Raja Daud. Kalau kita lihat saudara-saudara, dari 2 Samuel 15 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasihat Daud. Jadi mulai dari Raja Daud. Artinya penasihat, seorang raja membutuhkan penasihat. Karena dia harus memutuskan, mengambil keputusan yang tepat, yang benar, dan juga yang bisa menjadi berkat sukacita dan kebaikan bagi rakyatnya. Oleh karena itu, dia harus membutuhkan nasihat dari seorang yang saleh, dari seorang yang berhikmat, yang bijaksana, yang memiliki Roh Tuhan juga. Maka itu, mereka membutuhkan penasihat. Dan saudara-saudara, kita yang sudah ditebus oleh Kristus, kita juga adalah adalah raja. Dikatakan di 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita juga adalah raja, sehingga kita membutuhkan nasihat. Makanya saudara-saudara, kita diberikan nasihat oleh Yesus Kristus. Sebab kita tidak banyak tahu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sampai kita betul-betul boleh dituntun atas nasihat Kristus, dan kita dibawa, dibimbing, dipimpin ke arah sorga, di mana tempat Yesus Kristus itu berada. Jadi dia adalah menjadi penasihat bagi kita saudara-saudara. Dan kemudian dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Tuhan yang kekal, yang tidak akan pernah berakhir. Raja di dunia ini akan berakhir, tapi Tuhan tidak akan pernah berakhir. Dia adalah Raja yang perkasa, Bapa yang kekal, itu tadi, Tuhan yang kekal. Jadi makanya dia adalah Tuhan. Maka oleh karena itu kita harus percaya dan berserah hanya kepadanya. Raja damai. Yesus itu adalah mendamaikan kita kepada apa? Kepada Bapa. Sehingga kita mengalami sukacita dan damai sejahtera. Sehingga kita boleh hidup dalam damai sejahtera dan penuh sukacita. Oleh karena itu saudara-saudara, berbahagialah, bersukacitalah, sebab Tuhan kita sudah datang. Tidak ada lagi yang membuat kita menderita lagi. Ternyata apa yang dinubuatkan itu sudah tiba. Dan perkataan-perkataan daripada firman Tuhan itu merupakan suatu kebenaran. Oleh karena itu tetap semangat, tetap percaya, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Sebab sebentar lagi kita akan bersama-sama dengan Yesus Kristus di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Begitu indahnya bahwa Allah
penebus kami, yaitu Yesus Kristus Mesias itu sudah datang. Biarlah kami penuh sukacita untuk menyambutnya. Dalam namamu Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan. Tetap semangat, tetap bergairah, percaya kepada Tuhan, dan jangan mau diombang-ambingkan lagi. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Salam.